Ya, yang maju hari ini siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba tim yang hari ini maju kasih tahu. Yang maju hari ini nih Pak, ada Kusmiati, Muhammad Alwi, Geni, sama Rusdiana Nur. Kelihatan nggak di layar ya? Oke, boleh dimulai Pak? Ya, izin kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari yang cerah hari ini. Kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan perkuliahan seperti biasanya. Izin kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang um, Principle of Education in English Language Teaching, tentang kurikulum pembelajaran dan model-model pembelajaran. Adapun anggota dari grup ini ada Ibu Kusmiati, ada Bapak Muhammad Alwi, ada saya sendiri Geni Despriani sebagai moderator, dan ada Miss Dian Rusdiana Nur. Oke, langsung aja untuk poin-poin materi yang akan disampaikan pada pagi belum, kedua pembelajaran, dan ketiga model pembelajaran. Kurikulum, pengertian kurikulum. Mungkin karena di sini mayoritas adalah seorang guru, secara garis besar sudah memahami tentang apa itu kurikulum, pengertian, dan mungkin nanti kita akan diskusi bagaimana cara mengimplementasikannya dan kriteria pemilihan kurikulum yang baik itu nanti seperti apa. Pengertian kurikulum. Kurikulum itu berasal dari kata kurir atau pelari dan karir atau tempat terpacu yang pada mulanya digunakan dalam dunia keolahragaan. Itu menurut Asep Heri dan kawan-kawan pada bukunya tahun 2023. Kemudian kurikulum itu dikatakan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan yang meliputi tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta metode yang digunakan sebagai bahan pembelajaran yang akan diterapkan dalam sebuah kegiatan pembelajaran yang akan membantu mencapai tujuan pendidikan tertentu. Adapun komponen kurikulum itu ada 4. Pertama ada tujuan, kedua ada isi atau materi, ketiga ada strategi pembelajaran, dan keempat ada evaluasi. Tujuan maksudnya apa? Tujuan itu mengatakan bahwa tujuan kurikulum itu adalah suatu kapasitas yang dapat dilakukan dalam waktu yang tidak lama setelah suatu kegiatan pendidikan berlangsung, menurut Gagre dan Briggs pada tahun 1947. Nah, dalam sebuah kurikulum atau lembaga pendidikan terdapat dua macam tujuan, yaitu pertama, tujuan yang dicapai secara keseluruhan atau mata pelajaran atau bidang studi, dan kedua, tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bidang studi. Kedua, isi atau materi. Isi atau materi kurikulum itu meliputi jenis-jenis bidang studi yang akan diajarkan dan isi program tiap-tiap bidang studi tersebut. Bidang-bidang studi tersebut disesuaikan dengan jenis, jenjang, maupun jalur pendidikan yang ada. Ketiga, ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran itu mencakup pendekatan, prosedur, metode, model, dan teknik yang akan digunakan dalam menyajikan materi pembelajaran atau isi dari kurikulum.
Terakhir ada evaluasi. Evaluasi itu dapat disajikan sebagai masukan atau dalam menentukan kebijakan-kebijakan dalam mengambil keputusan mengenai kurikulum dan pendidikan. Selanjutnya ada fungsi kurikulum. Di sini ada 6 fungsi kurikulum. Pertama ada fungsi penyesuaian, yaitu kurikulum itu membantu siswa memiliki sifat well adjust agar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kedua, fungsi kurikulum itu adalah fungsi integrasi, yaitu kurikulum itu harus dapat menghasilkan pribadi yang utuh karena siswa itu adalah bagian integrasi dari masyarakat. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi diferensiasi, yang mana kurikulum itu harus mampu memberikan pelayanan dengan menyesuaikan perbedaan individu siswa. Keempat, ada fungsi persiapan. Kurikulum harus mampu mempersiapkan siswa agar dapat melanjutkan studi ke jenjang pendidikan selanjutnya. Kelima, ada fungsi pemilihan, yaitu kurikulum harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program belajar yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Dan terakhir ada fungsi diagnostik. Itu kurikulum harus mampu membantu siswa untuk memahami potensi dan kelemahan yang ada pada diri siswa. Berikutnya adalah tentang pembelajaran. Tentang pembelajaran akan dijelaskan oleh Miss Dian. Kepada Miss Dian dipersilakan. Baik, kita sampai ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai pembelajaran. Mungkin Bapak Ibu di sini sering mendengar istilah pengajaran dan pembelajaran. Dan mungkin di antara kita juga terkadang masih keliru ketika menggunakan kedua istilah tersebut dan menganggap bahwa kedua istilah tersebut adalah sama. Padahal sebetulnya kedua istilah tersebut memiliki makna yang berbeda. Menurut Prof. Yusuf Hadimiarso, pembelajaran itu merupakan usaha pendidikan yang dilaksanakan secara sengaja yang tujuannya telah ditetapkan terlebih dahulu sebelum prosesnya dilaksanakan, serta pelaksanaannya terkendali. Dalam definisi yang berbeda, yaitu berdasarkan pengertian Ibu Evelyn, pembelajaran merupakan usaha yang dilaksanakan secara sengaja, terarah, terencana, dan tujuannya telah ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan dan pelaksanaannya terkendali. Definisi ini serupa dengan definisi dari Prof. Yusuf. Sedangkan menurut Smaldino tahun 2008, pembelajaran itu merujuk pada usaha untuk merangsang terjadinya belajar dengan secara sengaja dalam menyusun pengalaman-pengalaman yang dapat membantu peserta didik mencapai perubahan kemampuan yang diinginkan dan diharapkan. Jadi seperti ini Bapak Ibu, ketika kita menggunakan istilah pengajaran itu merujuk pada istilah teaching, sedangkan pembelajaran merujuk pada istilah instruction atau instructional. Di mana ketika pengajaran dilaksanakan, itu hanya sebatas guru sebagai pengajar menyampaikan informasi kepada receiver-nya, yaitu peserta didik, penerima pesannya. Sedangkan pembelajaran di sini tidak berpusat pada guru. Kalau sebelumnya pengajaran itu teacher-centered, kalau pembelajaran itu student-centered, jadi siswa itu terlibat aktif dalam pembelajaran. Jadi kita tidak bisa menganggap bahwa keduanya itu sama. Seringkali kita juga menggunakan istilah pembelajaran itu untuk misalnya ada kejadian, saya baru saja mengalami kecelakaan, itu menjadi pembelajaran untuk saya. Itu tidak bisa dipakai istilah pembelajaran tersebut karena pembelajaran itu merupakan usaha yang disengaja dan terencana. Kan tidak mungkin kita kecelakaan itu disengaja. Jadi kita tidak bisa menggunakan istilah pembelajaran. Seperti itu. Selanjutnya ada ciri-ciri dari pembelajaran menurut Evelyn dan Retno tahun 2021. Yang pertama, pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang bersifat sistematis yang direncanakan sedemikian rupa. Jadi pembelajaran itu terdapat langkah-langkah kegiatannya. Jadi kalau misalkan pengajaran itu mungkin ya terbatasnya hanya guru datang ke kelas menyampaikan, siswa mendengarkan. Namun ketika kita masuk ke pembelajaran yang mungkin nanti akan relate ke topik model-model pembelajaran, di sana akan ada rangkaian-rangkaian kegiatan yang di mana siswa itu terlibat aktif gitu, ada langkah-langkah sistematis. Kemudian yang kedua, kegiatan pembelajaran itu berfokus pada aktivitas peserta didik atau student centered. Yang ketiga, terdapat tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Yang keempat, pelaksanaan pembelajaran terkendali dan hasil dari pembelajarannya dapat diukur.
Berikut ini prinsip-prinsip pembelajaran yang banyak dikenal oleh para praktisi pembelajaran, yakni peristiwa pembelajaran atau events of instruction dari Gagne, yang terdiri dari 9 tahapan. Yang pertama, menarik perhatian atau gaining attention. Nah, makna dari gaining attention di sini, jadi dilakukannya sesuatu agar peserta didik dapat berkonsentrasi dengan penuh atau siap belajar sesungguhnya. Bisa juga melakukan suatu kegiatan sebagai advanced organizer agar peserta didik berminat dan bersemangat belajar. Mungkin kalau Bapak Ibu di sini biasa merancang RPP dan lain sebagainya itu kenal dengan istilah persepsi. Nah, di sini kita bisa memancing dulu perhatian siswa sebelum kita menyampaikan materi yang akan kita sampaikan pada hari tersebut. Dengan merecall lagi pengetahuan mereka yang pekan lalu atau dengan mengaitkannya dengan yang akan disampaikan. Selanjutnya yang kedua, menyampaikan tujuan pembelajaran atau informing learner objectives, yaitu memberitahukan apa yang dapat ia kuasai, yaitu peserta didik mampu melakukan apa setelah dia selesai dari pembelajaran tersebut. Yang ketiga, mengingatkan konsep yang telah dipelajari atau stimulating recall, yakni memancing pengetahuan atau keterampilan yang telah dikuasai oleh siswa sebelumnya, terutama yang sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai pada saat pembelajaran materi yang baru. Yang keempat, menyampaikan materi pelajaran, presenting the stimulus, yakni menyajikan materi yang tidak hanya mengajarkan, namun bisa mendiskusikan atau menciptakan situasi dan kegiatan yang lebih aktif bagi peserta didik. Yang kelima, memberikan bimbingan belajar, providing learner guidance. Jadi di sini guru tidak hanya menjadi pengirim informasi kepada siswanya, tapi di sini juga akan ada feedback umpan balik dan ada diskusi. Jadi tidak hanya siswa itu tidak hanya secara pasif menerima informasi dari guru, tapi mereka saling memberi masukan atau diskusi. Selanjutnya, memperoleh kinerja atau penampilan peserta didik. Di sini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencoba, mengikuti, atau menerapkan segala sesuatu terkait dengan materi yang bisa diberikan berupa contoh, kasus, atau pemecahan masalah lainnya. Yang ketujuh, memberikan feedback. Yang kedelapan, menilai hasil belajar siswa. Yang kesembilan, memperkuat retensi dan transfer belajar. Jadi memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menguji cobakan materi dalam konteks yang berbeda dari situasi belajar yang sesungguhnya. Yang selanjutnya yaitu mengenai model pembelajaran yang akan disampaikan oleh presenter selanjutnya. Oke, terdengar? Iya, sebentar. Terima kasih Miss Dian atas pemaparannya. Sebelum lanjut ke pemaparan berikutnya, izin Pak Rino karena sudah jam 10.44, apakah dilanjut absen dulu atau lanjut presentasi berikutnya? Oke, presensi dulu ya. Oke, siap. Nanti tangannya berdarah semua ya. Subur Supriyadi. Hadir, Pak Dokter. Oke, ya, thank you. Yogi Jati. Hadir. Oke. Kurniatul keluar. Saidina Hamzah. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Hadir. Sumpantara. Hadir, Dokter. Ya, oke. Lulus Sri Rahayu. Hadir, Pak. Oke, ya. Vicky Mustafa Ramji. Hadir, Pak. Hadir. Ya. Arum Nawangulan. Hadir, Pak. Oke. Rismawati. Hadir, Pak. Ya. Gita Gayati Oktora. Hadir, Pak. Ya. Api Pudin. Hadir.
Dewi Fajar. Hadir Pak. Ya, oke. Rizky Anggraini. Rizky. Hadir, Prof. Hadir. Ya, oke. Gila. Ika. Hadir, Prof. Hadir. Ya, oke. Andi Simpur Sia. Hadir Pak Dokter. Hadir Oke. Pak. Oke. Kendi hari ini. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Ada. Ya. Sri Astuti. Hadir Pak. Hadir Prof. Hadir. Hadir Prof. Oke. Dan Rosdiana Nur. Hadir. Oke, ya. Lili Nur Hasana. Lili. Hadir Pak. Ya, oke. Juli, ya sudah. Ya sudah. Ya. Juli Jahra. Hadir. Hadir Pak. Ya, oke. Priscilia Putri. Hadir, Pak. Priscilia. Intan Destari. Hadir Pak. Ya, oke. Hadir Pak. Ya. Cinta Lestari. Hadir Pak. Oke. Ya. Deli Dania. Hadir Pak. Dili. Hadir. Ya. Ya, sudah. Sri Puji Lestari. Nggak ada, Pak. Nggak ada kabar. Oke, terima kasih Mita. Ya, oke. Cinta Widianto. Hadir Pak. Oke, ya. Salman Al Farisi. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Gilang Rizky Aditya. Present, sir. Present. Oke. Kusmiati. Hadir, Kus. Pak. Oke, Hadir. ya. Ya, sudah. Maratun Solihat. Hadir Pak. Maratun Solihat. Hadir. Ya, oke. Hadir Pak. Hadir. Ya, sudah. Nuraida Rahmabiet. Hadir Pak. Oke, ya. Raden Siti Nurul Herdanimsi. Hadir Pak. Oke, ya. Lesi Leo Puspitasari. Hadir Prof. Hadir. Ya, oke. Mita Yulian Sasmita. Hadir, Pak. Oke, ya. Erika Prihatin. Tidak hadir, sakit, Pak. Ya, udah nggak dicontreng. Yuniawati. Yuniawati. Hadir, Pak. Oke, ya. Geni Destriani. Geni. Hadir Pak. Hadir Ya, Pak. oke. Ya, sudah. Yudis Perdana. Yudis. Hadir, Pak. Oke, ya, thank you. Sulis Setio Harti Handayani. Hadir Pak Rino. Oke, ya. Muhammad Alwi Alkatusar. Alwi. Hadir Pak. Alwi. Hadir. Revina Herawati. Hadir, Pak. Naga. Hadir, Pak. Ya. Maria Teresia Mahanani. Hadir Maria Pak. Hadir. Oke, ya. Sawalia Putri Andini. Hadir Pak. Ya. Dita Putri Rahmat. Dita Putri Rahmat nggak hadir ya, Mita? Iya Pak. Hari ini ada ujian Pak. Hadir, Pak. Nggak hadir ya. Tidak hadir Om. untuk ujian, Hadir Pak. Pak. Ada ujian hari ini.
Titis, Titis Harum. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya, oke. Ya, sudah. Dias Rahmasari. Dias. Nggak ada juga ya, Mita? Dias. Ada, Pak. Dias. Hah? Nanti saya tanya, Pak. Harusnya dia ada. Nanti ya, Pak, saya tanya. Nggak di partisipan ada nggak di ini? Di partisipan sih nggak ada. Oh, berarti udah nggak masuk dia, Mita. Ya. Udah nggak usah ditanya biar dia nggak masuk berarti. Notburga Atripiana Ilmu. Pak. Hadir, Pak. Hadir, Oke Pak. ya, oke sudah. Hadir, Pak. Ya sudah. Ini saya jempolin. Ya sudah. Ade Irma Suryani. Hadir, Hadir, Pak. Hadir. Ya sudah. Sespita Novinses. Hadir, Pak. Oke. Septi Widya Eka Putri. Hadir, Pak. Oke, sudah. Supala Warman. Hadir, Pak. Oke, sudah. Nurul Aini. Hadir, Pak. Oke, Nurul. Sandi Suwardi. Hadir, Pak. Reno. Ya. Reno. Nih, saya mau ngasih tahu. Mau pakai kaos jangan yang nggak ada kerahnya. Semua. Takut nggak enak sama profesor yang lain. Jadi minimal pakai kerah kayak gini. Kaos ada kerahnya. Biar kelihatan keren. Tuh, kalau nggak ada kerahnya. Minimal itu. Kalau mau pakai kemeja, jadi kelihatan enak gitu. Jadi ada ya nanti sama dosen-dosen yang lain nanti akan nggak enak gitu. Minimal ada kerahnya lagi. Jadi ya gitu, pelajaran jangan sampai ini gitu. Sebenarnya sih dari awal-awal dulu saya pengen kasih tahu gitu. Minimal pakai kaos yang ada kerahnya atau pakai kemeja. Kelihatan di kamera jadi sopan. Enak dilihatnya. Nah, habis ini bagi yang mau bertanya, raise hand, dan juga tolong diketik di kolom chat Zoom, baik pertanyaan, mau menambahkan, atau mau menyanggah tadi presentasi tadi, gitu. Jadi biar enak aja, gitu. Jadi gitu ya. Ya dilanjutkan nanti setelah kira-kira jam 12 kurang 20 atau 30, nanti saya akan memperjelas atau menambahkan semua materi ini. Silakan Raisen mau bertanya. Ya, terima kasih Pak Reno. Sebelumnya izin lanjut presentasi dulu karena tadi belum selesai. Setelah itu nanti kita masuk ke sesi tanya jawab. Oke, selanjutnya ada model pembelajaran. Pada pembahasan ini akan dijelaskan oleh Mem Mia. Kepada Mem Mia dipersilakan. Oke, terima kasih Miss Geni. Apakah terdengar suara saya, Miss? Iya, terdengar. Baik, terima kasih. Izin Pak Reno, saya akan membahas tentang model pembelajaran. Baik, model pembelajaran merupakan sebuah kerangka konseptual dan prosedural yang sistematik berdasarkan teori dan digunakan untuk mengorganisasikan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan. Model pembelajaran berkaitan dengan pemilihan strategi, metode, keterampilan, dan aktivitas peserta yang memiliki tahapan atau sintak dalam pembelajaran menurut Sani 2013. Silakan di slide berikutnya, Miss.
model pembelajaran ini sebenarnya berfungsi sebagai pedoman bagi pengajar dalam merencanakan pelaksanaan aktivitas. Adapun ciri-ciri dari model pembelajaran yaitu satu adalah prosedur yang sistematis. Prosedur sistematis ini mencangkup urutan aktivitas yang harus dilakukan oleh guru dan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan adanya prosedur yang sistematik ini, proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan terarah, sehingga memudahkan pengajar dalam mengelola kelas dan siswa dalam memahami materi. Yang kedua adalah hasil belajar yang ditetapkan secara khusus. Ini maksudnya adalah hal ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan pembelajaran dapat dicapai dan dievaluasi dengan jelas. Dengan adanya indikator ini, hasil belajar, guru dapat lebih mudah menilai dan mengetahui efektivitas dari model pembelajaran yang diterapkan. Yang ketiga adalah penetapan lingkungan secara khusus. Maksudnya di sini lingkungan adalah mencangkup aspek fisik, sosial, dan emosional yang dapat mempengaruhi interaksi antara guru dan siswa serta antar siswa itu sendiri. Penetapan lingkungan belajar yang baik membantu menciptakan suasana yang nyaman dan mendukung keterlibatan siswa dalam proses belajar. Kemudian yang keempat adanya ukuran keberhasilan. Ukuran keberhasilan biasanya berupa penilaian formatif maupun sumatif, seperti ujian, tugas, atau proyek. Dengan adanya ukuran keberhasilan, guru maupun siswa dapat mengetahui sejauh mana proses pembelajaran yang telah berhasil dan area mana yang perlu diperbaiki. Kemudian yang kelima adanya interaksi dengan lingkungan. Interaksi ini penting untuk memperkaya pengalaman belajar siswa dan membantu siswa mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata. Melalui interaksi, siswa dapat belajar dari pengalaman secara langsung dan mengkaitkan pemahaman siswa terhadap konsep-konsep yang diajarkan. Selanjutnya, Miss Geni, yaitu tentang model, salah satunya model pembelajaran adalah model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif ini adalah strategi belajar di mana siswa belajar dalam kelompok kecil dengan anggota yang memiliki tingkat kemampuan yang berbeda. Model pembelajaran kooperatif berfokus pada kerjasama dan interaksi di antara anggota kelompok selama proses pembelajaran. Model ini mendorong partisipasi aktif dari semua anggota untuk meningkatkan pemahaman penguasaan materi secara kolektif. Next, Miss Gini. Tujuan dari model kooperatif ini adalah saling mengajar dan mendukung satu sama lain dalam memahami materi pelajaran. Menurut Salvin, model pembelajaran kooperatif ini siswa belajar dan bekerja dalam kelompok secara kolaboratif dengan struktur kelompok yang heterogen. Manfaat dari model pembelajaran kooperatif ini adalah satu, meningkatkan keterampilan sosial. Siswa belajar berkomunikasi, bernegosiasi, dan bekerja sama dengan orang lain. Yang kedua adalah meningkatkan pemahaman materi. Dengan saling mengajarkan, siswa dapat memahami materi lebih baik melalui perspektif teman sebaya. Manfaat berikutnya yang ketiga adalah mendorong partisipasi aktif. Semua anggota terlibat aktif dalam proses belajar dan tidak ada siswa yang pasif dalam proses belajar tersebut. Dalam model ini, siswa tidak hanya berperan sebagai penerima informasi dari guru, tetapi juga sebagai peserta aktif dalam kegiatan pembelajaran. Salah satu metode yang digunakan dalam pembelajaran kooperatif ini adalah think, pair, share. Apa maksud dari think, pair, share ini? Yaitu metode pembelajaran yang terdiri dari 3 kata. Think artinya berpikir secara mandiri, pair artinya berpasangan, dan share artinya berbagi. Metode ini diciptakan untuk memberikan kesempatan ke siswa untuk berpikir secara independen, berdiskusi, dan
berpasangan dan berbagi informasi dengan teman atau kelompoknya. Kemudian berikutnya next, Miss Geni, yaitu model pembelajaran berbasis masalah. Model ini merupakan serangkaian aktivitas pembelajaran yang berfokus pada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Menurut Sanjaya tahun 2006. Kemudian, apa maksud dari model pembelajaran berbasis masalah ini? Adalah model pembelajaran dengan menggunakan pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah nyata sebagai konteks untuk membantu siswa belajar. Dalam model ini, siswa dihadapkan pada situasi yang memerlukan pemecahan masalah yang mendorong mereka untuk berpikir kritis dan mengembangkan keterampilan masalah. Next, Miss Geni. Oke, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Miss Geni. Ya, terima kasih kepada Memia atas penjelasannya. Selanjutnya tentang model pembelajaran kontekstual. Pada penjelasan ini akan dilanjutkan oleh presenter berikutnya, yaitu Mr. Alwi. Kepada Mr. Alwi dipersilakan. Terima kasih Miss Geni atas waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa model pembelajaran, melanjutkan Miss Mia. Di sini ada model pembelajaran kontekstual. Menurut Mulyasa, model ini menekankan pada keterkaitan antara materi pembelajaran dengan dunia kehidupan nyata siswa, sehingga siswa dapat menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Pembelajaran ini menekankan pada proses learning by doing, dengan melibatkan siswa secara aktif melalui pengalaman langsung. Adapun karakteristik dari pembelajaran kontekstual ini adalah yang pertama, materi pelajaran dihubungkan dengan situasi kehidupan nyata. Kemudian selanjutnya siswa belajar dengan memahami hubungan antara teori dan praktik. Kemudian peserta didik membangun pemahaman sendiri melalui pengalaman. Selanjutnya pembelajaran dilakukan melalui diskusi, kerja kelompok atau proyek. Kemudian peserta didik merefleksikan apa yang telah dipelajari dan apa dampaknya. Yang terakhirnya penilaian otentik. Penilaian dilakukan berdasarkan kemampuan siswa dalam situasi nyata, bukan hanya tes tulis. Selanjutnya ada model pembelajaran berbasis proyek. Menurut Cynthia, model project based learning ini adalah model pembelajaran yang menjadikan proyek sebagai inti dari proses pembelajaran. Siswa belajar dengan mengeksplorasi, menilai, menafsirkan, dan mensintesis informasi. Model ini menggunakan masalah sebagai langkah awal untuk mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalaman melalui kegiatan nyata. Karakteristik dalam model pembelajaran berbasis proyek ini, yang pertama, model ini berorientasi pada masalah nyata. Proyek yang diberikan itu berhubungan dengan masalah dunia nyata atau kebutuhan masyarakat. Kemudian yang keduanya, pembelajaran ini berpusat pada siswa atau student center, dan guru itu sebagai fasilitator. Kemudian yang ketiganya, siswa dituntut untuk bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek. Yang keempatnya, model pembelajaran proyek ini sering melibatkan berbagai mata pelajaran atau bidang ilmu. Yang kelimanya, siswa mengikuti proses pembelajaran yang mendalam mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Dan yang terakhirnya, siswa diharapkan bisa untuk menghasilkan produk nyata yang nantinya akan dipresentasikan atau dipublikasikan. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mr. Alwi atas penjelasannya. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Untuk sesi yang pertama kita buka mungkin 3 pertanyaan dulu. Bagi teman-teman yang ingin bertanya boleh raise hand dan boleh juga ditulis di kolom chat Zoom.
Oke, ada banyak. Baik, yang pertama, kalau yang terlihat di layar saya, boleh yang pertama ada Miss Arum. Silakan Miss Arum, pertanyaannya. Terima kasih untuk kesempatannya. Aku mau tanya terkait kurikulum. Sebagai alat yang digunakan dalam membantu mencapai tujuan pendidikan yang dinamis, apa saja langkah dalam mengembangkan suatu kurikulum tersebut? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Miss Arum. Selanjutnya ada Miss Ade Irma. Boleh Miss Ade? Baik, Miss, terima kasih atas kesempatannya. Terkait tadi tentang penjelasan kurikulum dari kelompoknya, Miss ya. Saya ingin menanyakan sama seperti Miss Arum, hanya berbeda sedikit ya. Mengapa kurikulum ini perlu dikembangkan, Miss? Dan kemudian bagaimana pengaruh kurikulum ini terhadap perkembangannya peserta didik dan juga sekolah? Oke, Miss, cukup jelas, Miss, pertanyaannya. Iya, jelas. Terima kasih Miss Ade atas pertanyaannya. Oke. Baik. Yang ketiga ada Miss Zulhijarah Zahara ya. Pada Miss Zahara dipersilakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya, kurikulum ini apakah ada korelasi dan juga apakah ada karakteristik pembelajaran di abad 21? Miss. Oke, baik. Ya, terima kasih kepada Miss Zahara. Baik, kita coba untuk jawab dulu 3 pertanyaan pertama. Nanti berikutnya ada sesi berikutnya lagi. Saya ulang kembali tadi pertanyaan pertama dari Miss Arum ya. Apa saja langkah dalam mengembangkan kurikulum? Baik, untuk pertanyaan Miss Arum tentang kurikulum. Oke. Tadi kalau sebelumnya dari teman-teman kelompok 11 ada yang ingin mencoba untuk menjawab dulu? Mr. Alwi mungkin atau Memia? Oke, mungkin belum ada, nanti ditambahkan saja. Baik, apa saja langkah dalam mengembangkan kurikulum? Kalau kita lihat ya, dari kurikulum itu, apa ya bahasanya? Sebentar. Tadi kurikulum itu kalau dari pemaparan adalah seperangkat rencana dan pengaturan yang meliputi pengaturan pembelajaran, maksudnya yang mengikuti tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, serta metode yang digunakan sebagai bahan pembelajaran yang akan diterapkan dalam sebuah kegiatan pembelajaran. Yang mana itu akan membantu mencapai tujuan pendidikan tertentu bagi peserta didik. Kemudian kalau ditanya apa saja langkah dalam mengembangkan kurikulum gitu ya. Ya mungkin karena di sini sebagian Bapak Ibu guru ya, nanti boleh misalnya mau menambahkan atau kita sharing aja, diskusi gitu. Pertama kita lihat dulu ya, kalau ini menurut opini saya, langkah untuk mengembangkan kurikulum. Kurikulum itu, kurikulum yang baik itu adalah kurikulum yang mengikuti perkembangan zaman. Karena apa? Karena kita menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Maka kalau ditanya mengembangkan kurikulum itu seperti apa ya? Kurikulum yang baik itu adalah kurikulum yang mengikuti perkembangan zaman menurut saya. Misal sekarang kita kan pakainya kurikulum merdeka. Maka alangkah baiknya kalau setiap sekolah itu juga sudah mulai meng-upgrade gitu, menggunakan kurikulum merdeka. Tapi wacananya akan ada pergantian kurikulum lagi nih gitu, karena akan ada pergantian kurikulum. Tapi di luar itu ada pun langkah-langkah dalam mengembangkan kurikulum. Pertama, kita bisa analisis kebutuhan siswa.
Tujuannya yaitu mengidentifikasi kebutuhan peserta didik. Misalnya, kita bisa mengkaji tujuan pendidikan itu seperti apa, terus mungkin barangkali bisa melakukan survei terhadap kebutuhan siswa itu apa. Contohnya, analisis itu kenapa perlu untuk menganalisis kebutuhan? Karena menunjukkan pentingnya literasi, misalnya digital untuk siswa. Terus menentukan tujuan, kira-kira mau dibawa kemana kurikulumnya itu. Terus menetapkan landasan dan filosofi kurikulumnya. Terus pemilihan dan pengorganisasian isi materi atau kurikulum. Contohnya gini, tentunya berbeda tentang pemilihan kurikulum di sekolah swasta, sekolah negeri, sekolah yang mohon maaf, misalnya ada sekolah SLB ataupun di pondok pesantren. Tentu setiap sekolah itu memiliki kurikulum yang berbeda. Kenapa berbeda? Berbeda ya karena itu dilihat dari penyesuaian kebutuhan peserta didik sesuai atau enggaknya. Mungkin itu penjelasan singkat ya. Barangkali ada yang mau menambahkan, boleh. Atau Miss Arum mau menyanggah atau ada yang mau ditambahkan lagi, boleh. Oke, bagaimana Miss Arum? Jadi untuk mengembangkan itu didasarkan pada tujuan, landasan filosofi dan kebutuhan dari peserta didik itu ya. Betul. Baik, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Miss Arum. Selanjutnya tadi pertanyaan kedua dari Miss Ade ya. Pertanyaan kedua dari Miss Ade. Oke. Ya, Miss Ade, pertanyaannya tadi Miss Ade, maaf pertanyaannya? Ada di kolom chat ya, Miss. Oh ya, oke, sip. Mengapa kurikulum perlu dikembangkan dan bagaimana kurikulum terhadap perkembangan peserta didik dan sekolah, gitu ya. Oke, baik. Baik, dari teman-teman kelompok 11 ada yang bersedia untuk memberikan penjelasan? Mem Mia mungkin, atau Miss Dian, atau Miss Alwi? Mungkin insya Allah saya coba jawab ya Miss Gini ya, pertanyaan Bu Ade, yaitu mengapa kurikulum perlu dikembangkan dan bagaimana pengaruh kurikulum terhadap perkembangan peserta didik. Betul Bu Ade, pertanyaannya seperti itu? Iya, betul, Miss. Oke, ini ada dua pertanyaan. Pertama adalah mengapa kurikulum perlu dikembangkan. Kalau menurut saya, satu adalah kurikulum kan harus relevan ya dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Maka itu kurikulum terus berkembang zaman. Kemudian faktor yang kedua adalah karakteristik siswa yang beragam dan kebutuhan siswa yang beragam. Tentunya juga diikuti oleh kebutuhan siswa yang beragam juga. Makanya perlu juga kurikulum itu berkembang untuk memungkinkan terciptanya pendekatan pembelajaran yang profesional. Kemudian faktor yang ketiga adalah untuk meningkatkan kualitas si pendidik. Artinya kurikulum yang terus diperbarui tentunya dapat menjawab kelemahan dan kelemahan dalam implementasi sebelumnya, sehingga meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang terakhir adalah mendukung pembangunan nasional. Artinya pendidikan adalah pondasi pembangunan sumber daya manusia. Kurikulum yang adaptif dapat mendukung pencapaian visi pembangunan nasional serta memenuhi kebutuhan pendidikan. Itu yang menurut saya tentang perlunya kurikulum perlu dikembangkan. Kemudian pengaruh kurikulum terhadap perkembangan peserta didik yaitu pertama adalah kurikulum memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan kognitif psikomotorik. Jadi kebutuhan siswa terhadap keterampilan kognitifnya itu akan dikembangkan ketika kurikulum ada perubahan atau dikembangkan. Kemudian yang kedua adalah memfasilitasi minat dan bakat siswa.
Eh, kemudian menciptakan pembelajar sumber hidup. Yang kemudian adalah meningkatnya inovasi dan kreativitas guru dengan kurikulum yang dinamis mendorong guru untuk terus belajar, kemudian memperkuat kerjasama antara orang tua dan masyarakat, dan memperluas peluang pengembangan sekolah. Artinya sekolah dengan kurikulum yang relevan dan unggul lebih berpeluang mendapatkan dukungan dari pemerintah, baik dalam sektor swasta maupun mitra pendidikan yang lainnya. Mungkin itu Bu Ade, jawaban. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Baik, terima kasih Memia atas penjelasannya. Bagaimana Bu Ade? Ya, terima kasih. Ini sudah cukup jelas dan rinci sekali. Baik, terima kasih Bu Ade. Selanjutnya tadi pertanyaan dari Miss Zahra. Apa karakteristik pembelajaran abad 21 ya? Baik, pertanyaannya akan dijawab oleh Miss Dian. Silakan Miss Dian. Terima kasih Miss Jenny dan terima kasih Miss Zahara untuk pertanyaannya. Izin memastikan lagi pertanyaannya apa saja karakteristik dari pembelajaran abad ke-21. Benar? Itu pertanyaannya Miss Zahara. Benar, Miss. Nah, ada beberapa karakteristik dari pembelajaran di abad ke-21. Yang pertama, yakni pembelajarannya itu berpusat kepada siswa. Seperti yang sudah dijelaskan dari slide yang sebelumnya, yakni pembelajarannya itu aktif, berpusat pada siswa atau student center. Jadi di sini siswa akan terlibat langsung dalam proses pembelajaran dan tidak hanya sekadar menerima informasi secara pasif. Selain itu, pembelajaran juga dapat dipersonalisasi dan disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar masing-masing siswa. Kemudian pembelajaran yang sifatnya kolaboratif, yakni siswa belajar bersama dalam kelompok untuk saling berbagi ide dan pengetahuan. Kemudian adanya pemanfaatan teknologi, yaitu pengintegrasian teknologi yang digunakan sebagai alat untuk memperkaya proses pembelajaran dan meningkatkan efektivitas dari pembelajaran itu sendiri. Kemudian pembelajaran daring, seperti yang kita laksanakan saat ini, yaitu pembelajaran yang tidak terbatas pada ruang dan waktu. Jadi bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Kemudian keterampilan digital, di mana siswa dilatih untuk menggunakan berbagai perangkat lunak dan aplikasi untuk mendukung pembelajaran seperti LMS atau video conference seperti ini. Kemudian adanya juga pengembangan keterampilan abad ke-21 yang mungkin kita juga sering mendengarnya, yaitu 4C ya, 4C. Critical thinking, creative thinking, communication, and collaboration. Jadi di sini siswa pada pembelajaran abad 21, karakteristik siswanya itu memiliki kemampuan 4C tersebut. Kemudian siswa juga mampu, dari 4C itu siswa mampu memecahkan masalah. Jadi dilatih dalam menghadapi masalah yang sifatnya kompleks dan siswa dibimbing untuk bisa mencari solusi yang inovatif. Kemudian siswa juga didorong untuk berpikir analitis, evaluatif, dan sintetis. Dan adanya relevansi dengan dunia nyata. Jadi pembelajaran itu dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya realistis. Kemudian berbasis proyek. Jadi melalui proyek-proyek siswa itu bisa mengaitkan relevansi dari materi yang ia pelajari dalam pembelajaran dengan kehidupannya sehari-hari. Kemudian koneksi antar disiplin ilmu. Jadi pada pembelajaran abad 21 itu akan mengkombinasikan atau mengaitkan berbagai disiplin ilmu untuk memberikan pemahaman yang lebih holistik atau menyeluruh. Kemudian diajarkan juga keterampilan hidup di mana siswa dilatih untuk mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin dari saya mengenai pembelajaran di abad ke-21. Oke, baik Miss Dian, terima kasih atas penjelasannya. Miss Lily, apakah ada tanggapan? Miss Zahara. Maaf, Zahara. Iya, Masya Allah, jawabannya cukup lengkap dan detail ya. Dan Alhamdulillah kalau tidak salah kita semua sudah mempraktekkan semuanya. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya, Oke. terima kasih juga Miss Zahra. Terima kasih Miss Zahara. Baik, kita buka sesi pertanyaan termin kedua ya. Kalau dari layar saya lihat dari layar saya dulu ini ya. Baik, yang pertama dipersilakan kepada Miss Rizky Anggreani. Baik, Miss Gini, terima kasih atas kesempatannya.
Pertanyaan saya, komponen apa saja yang harus ada dalam sebuah model pembelajaran yang efektif? Terima Oke, baik. kasih. Terima kasih Miss Rizky atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Miss Sinta Widianto. Kepada Miss Sinta dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tadi sempat nyebut beberapa kali sintaks. Nah, saya mau nanya, jelaskan sintaks dari model pembelajaran Project Bakery. Terima kasih. Terima kasih Miss Sinta. Selanjutnya ada Miss Lesi Leo Puspitasari. Kepada Miss Lesi dipersilakan. Baik, terima kasih Miss Jenny. Tadi membahas terkait kurikulum ya. Lalu saya ingin tahu pendapat teman-teman di grup ini. Kira-kira apa sih? Atau tolong jelaskan hubungan kurikulum dan pembelajaran. Menurut tanggapan teman-teman seperti apa? Seperti itu, sudah jelas? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Miss Lesi. Ada 3 pertanyaan, saya ulang. Tadi dari Miss Rizky, kedua dari Miss Sinta, ketiga dari Miss Lesi. Langsung aja, yang pertama, kita tutup dulu termin kedua ini. Mungkin nanti masih ada waktu kita buka termin berikutnya. Pertama, pertanyaan dari Miss Rizky, komponen apa saja yang harus ada dalam sebuah model pembelajaran? Baik, pertanyaannya akan dijawab oleh Mr. Alwi. Kepada Mr. Alwi, dipersilakan. Dalam sebuah model pembelajaran, komponen-komponennya diantaranya yaitu yang pertama tentunya apa tujuan pembelajaran itu. Tujuan pembelajaran itu harus dinyatakan dengan jelas apa saja sih yang ingin dicapai oleh peserta didik. Kemudian yang keduanya ada materi pembelajarannya, yaitu tentang informasi atau sebuah konsep materi yang akan disampaikan kepada siswa oleh guru. Kemudian yang ketiganya ada strategi pembelajaran. Dalam strategi ini kita mau pakai model pembelajaran apa? Tadi udah disebutkan beberapa contoh model pembelajaran. Kita bisa pilih salah satu model pembelajaran yang cocok untuk penerapan ke dalam mapel yang kita ajarkan. Kemudian yang keempatnya ada media dan sumber belajar. Media dan sumber belajar ini bisa dari video, gitu ya, atau sumbernya bisa jadi buku, gitu. Banyak lagi. Bisa juga medianya pakai seperti aplikasi. Kemudian yang kelimanya ada interaksi dan aktivitas. Nah, aktivitas ini melibatkan peserta didik dalam proses belajar. Seperti bereksperimen, studi kasus, atau kolaborasi kelompok. Kemudian yang keenamnya, komponen yang harus ada dalam pembelajaran, yaitu evaluasi dan penilaian. Hal ini untuk mengukur peserta didik itu sudah mencapai tujuan apa belum. Penilaiannya bisa berupa kuis, tes, tugas, atau portofolio. Kemudian selanjutnya ada feedback, yaitu umpan balik dari pengajar atau guru kepada siswa. Kemudian ada motivasi dan dukungan. Seperti yang kita tahu, siswa-siswi pasti ada saatnya titik mereka tidak punya motivasi buat belajar, atau lagi malas-malasnya atau lelah gitu ya dengan kegiatan yang rutin seperti itu gitu, sama monoton. Nah, guru di situ bertugas untuk memberikan motivasi agar siswa kembali semangat dalam belajar. Mungkin itu yang bisa saya jawab untuk pertanyaan ini. Terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih kepada Miss Alwi atas jawabannya. Miss Rizky, apakah ada tanggapan? Ya, jadi model pembelajaran itu balik lagi seperti kita buat lesson plan ya. Eh, tahapan-tahapannya based on siswa peserta didik kita yang di dalam kelas seperti itu ya. Betul. Oke, baik. Miss Geni dan Mr. Alwi atas penjelasannya. Oke, baik. Terima kasih Miss Rizky. Selanjutnya pertanyaan dari Miss Sinta ya. Ada nggak? Lupa. Pertanyaannya, jelaskan sintak dari model pembelajaran project based learning. Pertanyaan Miss Sinta akan dijawab oleh Mem Mia. Kepada Mem Mia dipersilakan. Baik, terima kasih Miss. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan Miss Sinta, yaitu mengenai sintak dalam model pembelajaran project based learning. Kita tahu bahwa sintak itu adalah tahapan sistematis ya. Tahapan sistematis yang menjadi pedoman dalam penerapan suatu model pembelajaran. Dalam project based learning ini, tahapannya yaitu pertama, menentukan pertanyaan mendasar. Contoh aktivitasnya adalah guru mengajukan pertanyaan yang relevan. Pertanyaan ini fungsinya untuk apa? Untuk memicu rasa ingin tahu siswa dan mengarahkan pada fokus mereka. Kemudian tahapan kedua adalah menyusun desain perencanaan proyek. Guru bersama siswa bersama-sama menyusun proyek, menyusun rencana proyek. Rencana ini tujuannya adalah mencakup tujuan pembelajaran, angka kegiatan, kemudian kriteria penilaian, dan juga tahapan ini juga bisa menentukan pembagian tugas di antara kelompok siswa. Kemudian tahapan ketiga adalah membuat jadwal aktivitas. Maksudnya pada saat tahapan ini, setelah desain proyek disusun, langkah selanjutnya adalah membuat jadwal untuk aktivitas proyek, termasuk menentukan timeline, deadline, dan waktu presentasi. Penjadwalan yang baik membantu memastikan bahwa proyek dapat selesai tepat waktu. Kemudian tahapan yang keempat adalah monitoring pelaksanaan proyek. Guru berperan dalam monitoring pelaksanaan proyek ini. Kenapa? Karena guru di sini sebagai fasilitator yang memantau kemajuan proyek secara berkala. Tahapan ini bertujuan untuk memberikan umpan balik dan dukungan kepada siswa, membantu siswa untuk mengatasi kesulitan. Kemudian tahapan kelima adalah menguji dan memberikan penilaian proyek. Setelah proyek selesai, siswa diminta untuk mempresentasikan hasil kerja mereka. Dan guru melakukan penilaian berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Serta mengevaluasi proses maupun hasil akhir proyeknya. Dan yang terakhir, sintak yang terakhir adalah evaluasi pembelajaran. Tahap terakhir ini, evaluasi pembelajaran, guru bersama siswa merefleksikan pengalaman selama proyek, diskusi mengenai tantangan yang dihadapi, kendala pembelajaran yang diperoleh, kemudian bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran ya untuk pembelajaran berikutnya. Mungkin itu Miss Geni tahapan atau sintak dari project based learning. Baik, terima kasih kepada Memi atas penjelasannya. Miss Sinta, apakah ada tanggapan? Ya, cukup jelas. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Miss Sinta. Selanjutnya, pertanyaan dari Miss Lesi. Tadi tentang pendapat ya, bagaimana mengenai hubungan antara kurikulum dan pembelajaran. Saya coba jawab. Jadi, hubungan antara kurikulum dan pembelajaran. Yang kita tahu, kurikulum dan pembelajaran itu adalah dua elemen penting dalam proses pendidikan yang saling berkaitan erat. Kenapa? Karena kurikulum itu adalah yang menyediakan kerangka kerja dan panduan, sedangkan pembelajaran adalah implementasi dari kurikulum untuk mencapai tujuan pendidikan. Adapun hubungan antara keduanya, yaitu pertama, kurikulum sebagai pedoman dalam pembelajaran.
Kenapa? Karena kurikulum itu berfungsi sebagai panduan utama yang menentukan apa yang harus diajarkan atau kontennya, bagaimana mengajarkannya atau metodenya, dan tujuan yang ingin dicapai atau kompetensi hasil belajarnya. Contoh, dalam kurikulum Merdeka misalnya, pada pembelajaran bahasa Inggris untuk tingkat SMP mencantumkan kompetensi dasar seperti kemampuan membaca teks naratif. Itu adalah kurikulumnya. Maka proses pembelajarannya adalah guru kemudian merancang kegiatan pembelajaran, misalnya seperti membaca cerita, berdiskusi, diskusi kelompok, presentasi, ataupun praktek, dan lain sebagainya. Kedua, pembelajaran sebagai implementasi kurikulum. Pembelajaran itu adalah proses pelaksanaan kurikulum dalam konteks kelas atau situasi pendidikan. Guru menggunakan kurikulum untuk merancang aktivitas belajar yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Contoh, jika kurikulum menetapkan pembelajaran berbasis proyek, maka pembelajarannya guru memandu siswa dalam menyusun dan mempresentasikan proyek tersebut, misal dalam bentuk video, PPT, ataupun survei lingkungan langsung. Ketiga, kurikulum sebagai penentu kompetensi, pembelajaran sebagai sarana pencapaian. Kurikulum menentukan kompetensi inti dan kompetensi dasar atau yang kita kenal dengan KIKD yang harus dicapai siswa. Sementara pembelajaran adalah proses untuk memastikan siswa mencapai kompetensi tersebut. Contoh, kompetensi dalam pembelajaran matematika misalnya mencakup pemahaman geometri. Itu bagian dari kurikulumnya. Maka pembelajarannya guru merancang kegiatan seperti bagaimana menggambarkan bentuk geometris tersebut, bagaimana menghitung luas, dan sebagai cara untuk mengembangkan kompetensi itu ada banyak metode pembelajaran yang bisa dikembangkan oleh guru tersebut. Keempat, hubungan dinamis antara kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum dan pembelajaran itu memiliki sifatnya itu dinamis. Kurikulum dirancang berdasarkan kebutuhan masyarakat dan perubahan zaman, sedangkan pembelajaran menyesuaikan kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan siswa di lapangan. Terus yang kelima, kurikulum sebagai acuan evaluasi pembelajaran. Kurikulum itu menentukan standar evaluasi untuk mengukur keberhasilan pembelajaran, dan guru menggunakan kurikulum untuk menyusun tes, asesmen, dan juga proyek. Terakhir, kurikulum dan fleksibilitas dalam pembelajaran. Kurikulum itu memberi ruang fleksibilitas kepada guru untuk memilih metode, media, dan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan konteks lokal. Contoh, dalam pembelajaran berbasis kurikulum Merdeka, guru diizinkan menggunakan berbagai metode. Tentunya ini disesuaikan dengan mata pelajaran yang diampu oleh gurunya. Misal kalau gurunya mengampu pelajaran seni budaya misalnya, maka tentu akan lebih banyak metode yang bisa diimplementasikan kepada siswa. Balik lagi, itu adalah fleksibilitas. Mungkin itu penjelasan singkatnya dari saya. Miss Lesi, apakah ada tanggapan? Penjelasannya komprehensif sekali, tapi mungkin perlu diluruskan terkait KIKD ya. Karena kan kompetensi inti dan kompetensi dasar itu kurikulum lama, kurikulum 2004. Sementara kita sudah pakai kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka itu hubungannya dengan CP atau capaian pembelajaran, lalu tujuan pembelajaran atau TP dan ATP. Mungkin itu aja karena sudah tidak berkaitan dengan KIKD lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih Miss Lesi. Betul, tadi karena kita udah pakai kurikulum Merdeka ya, bukan lagi KIKD istilahnya, CP, TP, ATP gitu. Baik, terima kasih. Pertanyaan termin kedua. Karena masih ada yang raise hand, boleh dari pertanyaan dari Miss Lili Nur Hasana, ada 2 lagi ya, 3. Miss Lili, boleh? Terima kasih Miss Jenny. Karena saya bukan guru di sekolah ya Kak Jenny, jadi saya mau nanya, jelaskan perbedaan problem based learning dan project based learning. Biar jelas ya Kak, karena perbedaan mengajar di sekolah dan mengajar di bimbel. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Miss Lili atas pertanyaannya. Berikutnya pertanyaan dari Miss Maratun. Terima kasih untuk kesempatannya.
Pertanyaan saya adalah, berikan contoh perbedaan pembelajaran dan pengajaran. Terima kasih. Baik, terima kasih Miss Manatun. Terakhir pertanyaan dari Mr. Gilang, dipersilakan. Oke, baik, terima kasih waktunya Miss Geni. Tadi kelompok ini sudah menjelaskan dengan komprehensif ya terkait dengan definisi, fungsi, tujuan, serta prinsip. Yang menjadi pertanyaan saya itu serupa dengan Miss siapa tadi ya, Lili ya, kalau tidak salah. Karena saya tidak mengajar di lingkungan sekolah formal gitu ya, saya bekerja di lingkungan bimbel. Oleh karena itu penggunaan kurikulum itu jelas berbeda seperti itu. Yang saya ingin tanyakan, tadi memang sudah dijelaskan oleh salah satu anggota grup ini terkait dengan kriteria ya, Miss Geni. Jadi pertanyaan saya, bagaimana kriteria pemilihan isi atau materi kurikulum yang baik? Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Miss Gilang. Baik, tadi pertanyaannya dari Miss Lili. Pertama, jelaskan perbedaan problem based learning dan project based learning. Pertanyaannya akan dijawab oleh Mem Mia. Pada Mem Mia, dipersilakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Miss Lili adalah perbedaan PBL dan PJBL. PBL itu problem based learning, sedangkan PJBL adalah project based learning. Tentu dari kata-katanya sudah berbeda ya. Kalau problem adalah masalah, sedangkan project adalah siswa mengadakan kegiatan project. Artinya di sini kalau PBL atau problem based learning, metode pembelajarannya berfokus pada penyelesaian masalah tertentu yang dihadapi siswa. Siswa menganalisis masalah, kemudian mencari solusi secara ilmiah, dan biasanya PBL ini hasil akhirnya adalah laporan atau presentasi solusi yang didiskusikan terhadap masalah yang diangkat. Kalau PJBL atau Project Based Learning itu adalah metode pembelajaran yang berorientasi pada proyek, di mana siswa menyelesaikan masalahnya dengan menghasilkan produk nyata atau proyeknya. Biasanya produk ini bisa berupa visual, multimedia, tulisan, ataupun konteks yang relevan dengan kegiatan project based learning ini. Perbedaan selanjutnya adalah dari segi waktu. Kalau problem based learning itu durasinya lebih pendek. Dia hanya memerlukan biasanya 1 atau 2 kali pertemuan biasanya ya untuk menyelesaikan analisis masalah dari dan untuk mencari solusinya. Kalau PJBL atau Project Based Learning itu waktunya relatif lebih lama karena menyelesaikan proyeknya atau proyeknya dan sering berlangsung beberapa minggu bahkan bulan tergantung pada kompleksitas dari proyek yang diambil. Itu mungkin perbedaannya Miss Lili, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Terima Baik, kasih terima Miss kasih. Mia. Miss Lili, apakah ada tanggapan? Sudah cukup Kak, jelas banget. Terima kasih. Terima kasih Miss Lili dan Mem Mia. Selanjutnya dari Miss Maratun, berikan contoh perbedaan pembelajaran dan pengajaran. Baik, pertanyaan Miss Maratun akan dijawab oleh Miss Dian. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Miss Diani dan Miss Maratun atas pertanyaannya. Pertanyaannya yaitu contoh perbedaan pembelajaran dan pengajaran. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa pembelajaran itu sifatnya itu disengaja dan terencana. Dan pada praktiknya pembelajaran itu student-centered, berpusat pada siswa. Sedangkan pengajaran itu hanya berpusat pada guru. Jadi guru hanya sebagai penyampai informasi. Jadi kegiatan itu hanya teacher-centered. Namun ada 4 perbedaan dari keduanya berdasarkan buku yang ditulis oleh Ibu Evelyn. Yang pertama, pengajaran itu dilakukan oleh mereka yang berprofesi sebagai pengajar atau kita biasa sebut guru. Sedangkan pembelajaran itu bisa dilakukan oleh mereka yang dapat membuat orang lain itu belajar atau bahkan dirinya sendiri. Misalnya, ketika kita membahas mengenai pengajaran, guru datang ke kelas, menyampaikan materi, memberikan tugas, itu disebut pengajaran. Jadi pengajaran itu bagian dari pembelajaran, salah satu strateginya gitu. Sedangkan pembelajaran, siswa belajar matematika secara mandiri di rumah dengan menggunakan bahan belajar mandiri berupa modul atau dengan video.
Atau mungkin Bapak Ibu di sini ada yang pernah sebelumnya kuliah di UT, kemudian mengikuti sistem perkuliahan Tuton, tutorial online, atau itu web, atau ada juga yang tutorial kelas tatap mukanya. Nah, kalau untuk Tuton itu, kita di UT itu kita belajar secara mandiri gitu. Kita mengandalkan bahan belajar yang disediakan dari UT. Sebentar. Jadi nanti akan ada beberapa mata kuliah yang didapatkan di UT. Nah, ini digunakan untuk pembelajaran secara mandiri. Kalau di kelas-kelas konvensional, di kampus konvensional, mungkin hanya dosen memaparkan materi, kita mendengarkan. Namun di UT kita lebih mengeksplorasi sebagai peserta didik, kita mahasiswanya itu lebih mengeksplorasi, mencari materi dari modul yang sudah disediakan atau dari Tuton. Nah, di Tuton itu kita disediakan platform untuk berdiskusi. Jadi nanti tutor itu hanya menyajikan permasalahan atau soal-soal, kemudian kita sebagai mahasiswa diminta untuk memberikan tanggapan terkait persoalan tersebut yang bisa kita baca pembahasannya dari modul ini. Dan di modul ini pun sudah disediakan tujuan pembelajaran yang akan dicapai di setiap bagian modulnya, kemudian latihan soal tes formatif di akhirnya, kemudian ada kunci jawaban dan ada cara mengukur hasil formatif tersebut untuk mengetahui seberapa jauh penguasaan kita. Jadi di sini kita benar-benar belajar secara mandiri dan ini bisa dikatakan pembelajaran. Jadi tidak terpaku hanya adanya guru gitu. Kemudian misalnya kita juga misalnya seperti ini, tujuan. Oh, jadi kalau pengajaran itu kan seperti tadi menyampaikan informasi kepada siswa atau peserta didik, sedangkan pembelajaran itu agar terjadinya adanya proses belajar pada diri peserta didik. Misalnya pada pengajaran guru atau dosen atau pengajar memberikan tugas, memberikan materi mengenai sejarah Indonesia. Kemudian dari sisi pembelajaran, kita sebagai mahasiswa atau peserta didik, kita melakukan penelitian lebih lanjut mengenai sejarah, kemudian kita menyimpulkan temuan-temuan yang kita dapatkan dari penelitian tersebut. Nah, itu pembelajaran. Kemudian bisa juga ketika kita belajar, misalnya ada pengajar atau ada guru yang mempraktikkan, menampilkan kepada kita cara membuat sesuatu, cara membuat prakarya misalnya. Nah, itu akan menjadi sebuah pembelajaran ketika kita sebagai peserta didik ikut serta di situ. Jadi praktikalnya gitu. Jadi nggak cuma kita mendengarkan, oh langkah pertama misalnya cara memasak, cara membuat sayur asam misalnya. Oh, langkah pertama kita harus potong-potong bahan. Kita hanya menerima informasinya, tapi tanpa tahu praktiknya seperti apa. Ketika kita melakukan praktik, ya itu disebut pembelajaran. Seperti itu, Ibu Maratun. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih kepada Miss Dian atas jawabannya. Miss Maratun, apakah ada tanggapan? Sudah cukup, sudah jelas. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Pak. Udah semua belum? Satu lagi, Pak. Iya, satu lagi ya. Oke, baik. Ya, terima kasih kepada Miss Maratun. Terakhir ya, tadi ada pertanyaan dari Mr. Gilang, bagaimana kriteria pemilihan isi atau materi kurikulum yang baik? Saya coba ringkas aja ya, karena tadi memang sudah dijelaskan. Konteksnya adalah di sini karena berbeda antara pemilihan kurikulum di sekolah dan sekolah formal dan sekolah non formal, atau kita sebutlah tempat bimbel gitu. Kalau misalnya di tempat bimbel atau les gitu, mungkin yang perlu kita perhatikan adalah dalam pemilihan isi atau kurikulum, biasanya memang yang tadi disebutkan ya, kurikulum itu adalah pembelajaran yang student center, berpusat itu kepada murid. Maka yang perlu diperhatikan pertama, relevan dengan tujuan belajar siswa. Materi itu harus sesuai dengan kebutuhan spesifik siswa, seperti misalnya persiapan ujian sekolah atau ujian masuk perguruan tinggi atau peningkatan kompetensi di bidang tertentu. Karena kalau di bimbel itu memang anak-anak itu belajarnya itu lebih intens gitu. Terus kurikulum itu berbasis kepada kebutuhan individu, yang mana ini juga menyesuaikan dengan latar belakang siswa yang beragam. Terus praktis dan kontekstual, dan terakhir fleksibel dan adaptif.
adaptif. Materi harus dapat menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan siswa, perkembangan teknologi, ataupun kebijakan pendidikan. Mungkin itu singkat saja karena mengingat waktu yang terbatas juga. Mr. Gilang, apakah ada tanggapan? Sudah cukup, Mas Geni. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mr. Gilang. Alhamdulillah sesi tanya jawab telah selesai. Dari kelompok 11 selanjutnya dikembalikan kepada Bapak Rino. Padanya dipersilakan, Pak. Ada ajan bentar ya, bentar ajan, lagi ajan ya. Halo, Assalamualaikum. Udah selesai ya? Ya. Terima kasih semua ya udah ikut berpartisipasi dalam pembelajaran ini. Ya, jadi tadi udah dijelaskan semua oleh pemateri presentasi semua. Jadi memang kurikulum dan pembelajaran ini saling berkaitan semua. Jadi nggak mungkin pembelajaran nggak ada kurikulum yang akan dipakai. Walaupun mungkin kurikulum sebelumnya ini mau Kurtilas, Merdeka Belajar atau kurikulum sebelumnya yang lama itu ada keunggulan masing-masing gitu dari kita yang sebagai guru-guru yang akan memberikan pelajaran pada anak didik kita semua. Jadi memang model-modelnya aja gitu yang akan diterapkan oleh guru atau kita semua yang memberikan kepada anak didik. Jadi semua kita ini sebenarnya guru juga gitu, baik dia tidak bekerja sebagai guru, karena minimal kalau punya anak nanti bisa mengajarkan kepada anak gitu. Itu yang lebih penting. Jadi itu semua apa yang dikerjakan kita semua itu bisa bermanfaat. Ya apalagi nanti kan sebentar lagi mungkin 2025 pendidikan kita udah mulai berubah, tapi sebenarnya pada intinya sih sama aja gitu. Karena kalau yang sekarang deep learning itu tujuannya kepada siswa kita supaya bisa
dapat menerima juga pembelajaran yang akan diberikan itu gitu. Sampai sedalam-dalamnya bisa diikuti, bisa dimengerti, bisa diimplementasikan gitu. Itu yang lebih utama gitu. Jadi semuanya itu. Jadi mau dia pembelajaran proyek, pembelajaran berpakai dia pakai problem, semuanya bisa bermanfaat bagi kita semua gitu. Itu yang lebih utamanya gitu. Lebih utamanya gitu. Nah, komponen-komponen yang kayak kita sekarang ini, kita bersyukur nih belajar pakai kayak abad 21 ini memakai Zoom, pakai abad 21 semua pakai internet gitu. Akan memudahkan kita dalam pembelajaran ini gitu. Coba kalau kalian belajar tatap muka gitu, atau kayak di sekarang di Unindra S1 itu tatap muka semua gitu, harus hadir gitu. Jadi ketahuan siapa yang dia hadir atau tidak, kan ketahuan karena fisiknya datang gitu. Di S1 itu, saya kalau datang ke kampus saya lihat anak-anak S1 ada di terutama yang jurusan desain komunikasi gitu. Itu harus hadir 100% dia mata pelajarannya. Nah, kita ini beruntung belajar dengan blended learning. Hanya di ujung-ujung aja ya tatap mukanya. Mulai yang kedua sampai yang terakhir kita pakai Zoom. Itulah keuntungannya. Sebenarnya lebih enak begini gitu. Supaya kenapa ya tapi dengan kejelekan-kejelekannya ada juga gitu. Ya contohnya kalau misalnya ada yang nggak hadir masih bisa dia masuk terlambat gitu. Datangnya saya datang ini gitu. Tadi ada pekerjaan dulu atau apa kayak gitu. Itu yang ini gitu. Tapi yang nggak apa-apa juga gitu. Saya menjelaskan itu. Nah, pada intinya jelas eh, semua kriteria kurikulum baik yang tadi saya sebutkan, baik pembelajaran atau pelajaran gitu. Karena semuanya bisa dihasilkan untuk anak didik kita yang lebih supaya kenapa anak didik kita nih supaya lebih pintar dari kita nantinya gitu ya. Karena nanti kan kalau misalnya anaknya itu berhasil jadi apa yang dicita-citakan, yang diinginkan nanti gitu. Mungkin tidak saat ini gitu. Nanti setelah mungkin 10 atau 15 tahun lagi gitu. Anak didik kita berhasil, kita juga akan senang gitu. Itu yang lebih penting itu. Entah dia mau jadi, makanya apalagi kalau yang sangat sedih bila anak didik kita pembelajarannya tidak tercapai gitu. Karena dia mungkin hanya sampai nggak bisa menyerap ilmu-ilmu yang kita berikan gitu. Itu yang nggak bisa, saya mengharapkan supaya kita bisa ini semua gitu. Supaya kita bisa ini semua gitu. Bisa memberikan pengertian pada anak didik kita itu. Itu. Apalagi sekarang coba lihat karena banyaknya kurikulum yang ini, tapi di dalam sekolah dia mengikuti pelajaran, tapi pas di luar atau di luar sekolah itu udah kayak tidak bisa menerapkan apa yang kita ajarkan gitu. Itu yang saya mengharapkan itu. Makanya sini pendidikan karakternya juga penting kita. Pendidikan karakter terhadap anak didik kita itu gitu. Ya, jadi gitu ya. Jadi semua apa yang telah ditanyakan ini, mau baik komponen, mau dia belajar pakai based learning atau problem atau apapun juga gitu. Mau dia di kursus atau di sekolah-sekolah formal, informal, sekolah diklat-diklat yang lain gitu. Itu tujuannya untuk supaya penyerapan-penyerapan ilmunya bisa didapat semua gitu. Jadi itu ya, semua yang komponen-komponen yang pembelajaran ini gitu.
Ini udah semua tadi udah dijelaskan juga oleh pemateri bahwa semua pertanyaan-pertanyaan ini bisa bagus untuk dicapai kepada implementasi yang kita harapkan nanti gitu. Ada yang mau bertanya? Disilakan. Jadi kita nanti 2 minggu lagi kita tatap muka tanggal 22 Desember. Minggu depan tanggal 15 masih Zoom. Nah, nanti ini karena kita ini kan gabungan dari dosen-dosen yang ada ini. Saya memberikan nanti kepada tim teaching saya untuk saya akan saya nyerahkan juga gitu. Mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan gitu yang punya saya. Gitu. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan dari dosen lain yang tidak diajarkan gitu, ya tolong dibuat atau dijawab dengan analisis saudara-saudara supaya memang tepat guna gitu ya, tepat sasaran dalam pembelajaran tersebut gitu. Misalnya yang ditanyakan A, jangan sampai menjawab B gitu. Itu yang saya harapkan gitu. Takutnya nanti kan karena dosen-dosen ini kan saya nggak tahu gitu, dia akan membuat materi atau soal-soalnya seperti apa gitu. Tapi saya mengharapkan bisa dijawab gitu semua apa yang ditanyakan oleh dosen lain yang walaupun tapi sih pada intinya dalam RPS ini sudah sesuai dengan gitu. Tapi mungkin tidak akan melenceng juga gitu. Tidak jauh-jauh berbeda lah dari RPS yang telah dibuat oleh kampus ya. Makanya saya ini nggak akan melenceng juga gitu dari materi-materi yang kita kasih dalam RPS tersebut gitu. Baik dari dosen lain juga gitu, nggak boleh keluar dari rencana pembelajaran tersebut gitu, RPS-nya itu. Nah, makanya saya mengharapkan kalau ada dari dosen lain yang memang kadang suka ditambahkan soal-soal yang di luar dugaan, ya jawabnya sesuai aja apa yang dia minta gitu. Itu yang lebih penting gitu. Nah, makanya harus sesuai gitu. Jawab aja gitu. Nah, yang kayak kemarin UTS kan mungkin saudara udah tahu lah, saya belum lihat juga soal UTS yang blended learning yang digabungkan kemarin gitu. Apakah memang sama dari materi 1 sampai 7 tersebut untuk UTS dan atau kalau nanti UAS atau UPM itu sudah sesuai setelah dari materi UTS gitu atau materi ke-9 sampai ke-15. Itu ya, jadi jangan sampai nggak dijawab gitu. Itu akan mengurangi nilai gitu. Jawab aja karena sistemnya jawabnya kan esai. Jadi bisa di situ dengan ada penalaran saudara-saudara yang kayak tadi bertanya, menjawab. Nah, itu mungkin jawabannya mungkin mesti ada yang bisa kena dalam pertanyaan-pertanyaan tersebut gitu. Mungkin dari saya itu ya, ada yang mau bertanya? Oh iya, nanti lain kali semuanya kalau udah raise hand atau mau bertanya, tolong di kolom chat diketik biar nanti supaya kelihatan ada jejak digitalnya juga. Itu yang utama ya. Udah jam 12:01, ada yang mau bertanya atau mau menambahkan? Disilakan. Sespita, Septia Nopindes. Gimana yang lain?
Aman, Pak, aman. Cukup, Aman. Pak. Aman. Cukup, Pak. Ya. Cukup. Ya udah karena jauh di jam 12:02, tolong yang pemateri di kesimpulan langsung ditutup aja. Baik, terima kasih kepada Pak Rino atas tambahan tentang penjelasannya. Semoga dari pemaparan yang sudah disampaikan hari ini bisa dapat sama-sama saling belajar dan semoga bisa jadi ya bahan referensi untuk kita ke depannya. Kesimpulannya adalah kurikulum dan pembelajaran itu memiliki peran penting dalam menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan terarah. Pembelajaran melibatkan prinsip-prinsip tertentu untuk menciptakan pengalaman belajar yang efektif, termasuk menarik perhatian, memberikan tujuan, dan menilai hasil belajar. Maka dengan memahami konsep kurikulum, pembelajaran, dan berbagai model pembelajaran, pendidik dapat merancang dan menerapkan strategi yang efektif untuk menciptakan proses pembelajaran yang bermakna dan relevan bagi peserta didik. Itu saja dari kelompok 11, lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih semua udah mengikuti materi hari ini. Semoga bermanfaat ilmunya dan bisa menerapkan dimanapun Anda berada dan mengajarkannya. Gitu. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak.